Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini Ocu akan menceritakan sebuah film sangat keren luar biasa dan Ocu harap kalian dapat mendengarkannya sampai selesai. Seorang tentara yang tergabung dalam pasukan elit serta mempunyai mobilitas yang tinggi dalam bertempur, terutama menggunakan sniper, kini ia terpaksa harus hidup menjadi pemulung di jalanan. Akan tetapi karena suatu hal, ia kembali mengangkat senjatanya yang telah lama terkubur. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa bagi kalian yang kasihan melihat Ocu ngedit sendiri berhari-hari, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, serta share yang banyak. Tentunya hal ini bertujuan agar AdSense mengalir dengan deras dan supaya saya bisa beli rumah, beli tanah, dan beli mobil baru untuk lebaran nanti. Dan inilah The Sniper. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah organisasi kriminal yang menjual organ tubuh anak-anak. Dan di sisi lain, dari kejauhan pihak keamanan pun tengah melakukan operasi untuk menangkap para laknatullah ini. Jin Ming selaku komandan yang memimpin di lapangan pun dibuat terkesan oleh salah satu orang anak yang bisa melihat posisinya hanya dari bekas botol marjan. 怎么能看到我？谁啊？不可能吧！ Jin Ming pun diberikan informasi bahwa bos mafia tersebut akan tiba dalam waktu 2 menit. Di lain sisi, seorang bocah yang mampu melihatnya tadi sedang dalam bahaya besar karena ia akan segera dioperasi untuk diambil organnya. Jin Ming pun merasa dilema antara menyelamatkan anak tersebut atau mendahulukan menangkap bos mafia. Yang akhirnya Jin Ming pun memutuskan untuk menyelamatkan anak tersebut dan membiarkan bos mafia melarikan diri. Sepuluh tahun telah berlalu, kini anak yang diselamatkan Jin Ming telah tumbuh berbulu dan diberi nama Sambo. Jin Ming saat ini menjabat sebagai pelatih pasukan elit sniper dan langsung menjadi mentor bagi Sambo dan beberapa pasukan terbaik lainnya seperti Ayu contohnya. 今天如果在实战你已经挂了，一个狙击手最尽一切手段活着。好东西。 Di dalam kesatuan ini mereka dilatih dengan sangat keras agar bisa bekerja dengan senyap, cepat, dan tepat. Semua prajurit yang ada di sini merupakan prajurit terbaik yang dikirimkan dari setiap konpi yang berbeda. Dan dari hasil penilaian selama ini, dipilihlah 2 orang prajurit terbaik dari yang terbaik, yaitu Sambo dan Ayu. Tentu saja Jin Ming sangat bangga akan prestasi 2 orang terbaik ini karena berasal dari konpinya. 有几个还都是你的徒弟。 Tibalah hari di mana mereka melakukan misi besar dan masih mengejar orang yang sama 10 tahun yang lalu, yaitu bos mafia. Tapi kali ini si bos tidak hanya menjual organ tubuh, tapi bisnis haramnya telah merangkap ke penjualan senjata, narkoboy, dan berbagai bisnis tercela lainnya. Sambo pun dipercayai untuk memimpin operasi ini dan hal itu pun membuat Ayu cemburu karena diposisikan sebagai tim cadangan. 发现一次目标，把他抓回来。一队，一队收到。 Sambo beserta anak buahnya di lapangan pun telah bersiap dan hanya tinggal menunggu perintah. Sementara itu di markas, atasan dari Jin Ming bernama Tommy pesimis terhadap misi ini dikarenakan Tommy merasa curiga di dalam markas mereka ada mata-mata dari bos mafia. Hal tersebut dikarenakan sudah 7 kali mereka melakukan operasi menangkap si bos dengan rencana yang sangat terukur, tapi semuanya gagal total. 怀疑我们组织里有救世会的人。 每一次他都能全身而退，看
可是他又逃走了。 Dan ya, benar seperti dugaan Tommy bahwa Sambo dan anak buahnya keberadaan mereka pun telah diketahui. Dan dari semua pasukan elit yang berada di lapangan kini hanya menyisakan Sambo seorang. Jin Ming pun menyuruh Sambo untuk mundur dari operasi dan di sini Panjul yang ternyata adalah mata-mata dari bos mafia pun merusak sistem komunikasi. Alhasil terjadilah miskomunikasi yang awalnya Jin Ming meminta Sambo untuk mundur, tapi di telinga Sambo malah terdengar maju anjing. 敌方的狙击手，我们已经暴露。放心吧。 Sadar anak didiknya dalam bahaya, Jin Ming pun langsung mengerahkan Ayu dan pasukannya untuk turun ke medan perang membantu Sambo. Akan tetapi terjadi sedikit perdebatan ketika Tommy melarang Ayu dan pasukannya untuk pergi ke medan perang. 是。跟我走。 一个都不准走，任何人不能走出这个门，马上出发，不许去。 Sinyal komunikasi pun sudah aktif kembali, maka Sambo pun melaporkan bahwa bos mafia yang berada di sana hanyalah merupakan sebuah duplikat. Lalu dengan bangganya Sambo memutar ulang hasil rekaman bagaimana ia menghabisi puluhan mafia hanya seorang diri. 现场清理完毕。这么快？ Tommy pun meminta Sambo untuk menyisir setiap detail lokasi. Dan disinilah terjadi hal yang mengejutkan tatkala Sambo menemukan data yang menunjukkan bahwa Jin Ming lah pelaku atau kaki tangan bos mafia selama ini. 收到，以黑入目标终端。 Jin Ming pun berusaha menjelaskan bahwa ia telah dikambing hitamkan. Akan tetapi Tommy tetap bersikeras menangkap dan akan menyerahkan Jin Ming pada pengadilan polisi militer. Ayu yang melihat Panjul mengeluarkan paha ayam, dengan cepat Ayu melepaskan tembakan sehingga terjadilah pertempuran antara Ayu dan pasukannya sendiri. 不要杀人，江无心，是国家军你救我的。 Di lain sisi, Sambo yang mendengar suara tembakan di markas pun bingung tak tahu harus berbuat apa. Karena Jin Ming baginya bukan hanya orang yang menyelamatkan hidupnya, tapi Jin Ming sudah seperti ayah bagi Sambo. Maka dari itu, Sambo pun bergegas menuju markas untuk mencari kebenaran dan pembuktian bahwa Jin Ming tidak terlibat pada organisasi mafia. 老金，老金。 Sambo pun telah sampai di markas dan mendapati seluruh pasukan telah tewas, dan sebelum meninggalnya Tommy, ia pun sempat meninggalkan pesan bahwa Jin Ming merupakan mata-mata dari mafia dan Ayu telah berkhianat. Tommy pun menyuruh Sambo untuk menangkap Jin Ming dan Ayu. 老金， Pertarungan ini bukan lagi tentang senjata, melainkan tentang ikatan batin di antara mereka berdua. Ayu yang melihat Sambo menodongkan senjatanya kepada Jin Ming pun tak terima dengan perlakuan tersebut, dan Ayu langsung melepaskan tembakan ke arah Sambo, maka terjadilah situasi yang lebih rumit. 就快走！ Perlu kita ketahui bersama kenapa Ayu begitu sayangnya kepada Jin Ming. Hal tersebut dikarenakan Ayu juga merupakan korban dari penjualan organ, dan Jin Ming pun menyelamatkan Ayu persis seperti Sambo diselamatkan oleh Jin Ming. 不能走！ Jin Ming yang tak tega melihat dua anak terbaiknya harus saling membunuh, maka dari itu sebagai pelatih dari mereka, sebagai ayah dari mereka, Jin Ming pun berusaha untuk melerai perkelahian. Akan tetapi naas bagi dirinya, tembakan peluru Sambo melesat tepat mengenai dinding jantungnya. Akan hal tersebut membuat Sambo dan Ayu sama-sama terdiam dan berlinang air mata. Di lain sisi, di luar markas, bos mafia yang sudah merencanakan ini semua segera melepaskan mortil, dan akan hal tersebut pun membakar habis seluruh markas satuan elit.
8 tahun telah berlalu, kini Sambo hidup di jalanan sebagai pemulung dan minum marjan tiap hari. Sial pun dialami Sambo tatkala seorang bocah nakal yang habis mencuri uang warga pun berlari ke arahnya sembari memanggilnya dengan sebutan ayah. Alhasil Sambo pun diamuk warga dan seluruh uang Sambo diambil dan dianggap sebagai ganti ruginya. Namun bocah ini bukannya berterima kasih tapi malah memaki Sambo karena tak bisa berkelahi. 偷我钱，我的钱也敢偷！ 看你快的，打给我，好使。 Sambo pun mendatangi ibu dari bocah nakal tersebut dan ibunya bocah ini bekerja sebagai suster empot-empot yang menjajakan serabinya. Sang ibu yang bernama Linda ini pun tak mempunyai uang dan menawarkan ganti rugi dengan serabinya sendiri. Akan tetapi Sambo yang masih takut akan neraka ini menolak tawaran lezat tersebut dan Sambo memilih untuk membawa bocah nakal ini bekerja dengannya sebagai bentuk ganti rugi atas uangnya yang diambil oleh warga. Halah, entong bana si Sambo ko cubo ko ambo yang diagih tu. Sikat. 姐，肉肠可以吗？等我开单够了给你行吗？ 那就先让他在我这里打工还钱。 Lucunya anak yang bernama Agus ini super bandel luar biasa. Dari luar pintu ia terus memaki Sambo serta menyumpahi dengan kalimat yang kasar. Akan tetapi saat Sambo keluar membuka pintu, si Agus malah berkata, kok cepat sekali selesainya. Hanying banyak juga nih pengetahuan bocah. 干什么呀？吴三，这么快？ Sesampainya di kediaman Sambo, Agus yang masih belum mulai bekerja ini pun terus saja nyerocos tentang berapa gaji yang akan ia terima. Si Agus pun membuka tulisan jangan duduk pada sebuah kursi, tapi tiba-tiba... 不识字儿。 Dan disinilah Sambo menyadari bahwa Agus anak yang tak pernah dididik, bahkan membaca pun ia tidak bisa. 我不识字怎么了啊？ Keesokan harinya ini adalah hari pertama bagi Agus bekerja dan banyak sekali kekonyolan yang dilakukan oleh Agus. Dimulai dari memperbaiki kipas yang malah makin rusak serta bukannya membantu mendorong gerobak, tapi Agus malah membalikkan gerobak Sambo. Sore harinya ketika pengepul telah membayar besi tua yang mereka jual, Agus kembali melakukan aksi copetnya dan Sambo segera mengembalikan harta yang tidak halal tersebut. Lalu si Agus pun melihat papan donor darah yang akan dibayar besar bagi setiap para pendonor. Agus sepertinya tertarik dengan iklan cara cepat kaya tersebut yang tanpa Agus sadari bahwa ini merupakan malapetaka bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Tak berselang lama datanglah ibunya Agus yakni Linda dan Linda pun dibuat terkejut melihat Agus yang diajarkan menulis, membaca serta mengaji oleh Sambo. Agus pun meminta Linda untuk membuka kacamata hitamnya dan seperti dugaan Agus bahwa luka lebam ini bukan hal pertama yang dialami Linda dari pelanggannya. Agus pun berjalan menuju Sambo dan meminjam uang kepada Sambo untuk digunakan Linda pergi berobat. 我钱攒够了就回来了。干嘛？赶紧走吧。你干嘛呀？大叔，借钱，再给点。接2天吧，我求你了。 Malam harinya ketika Linda dan Sambo makan di angkringan bersama, disinilah Linda menceritakan bahwa Agus bukanlah anaknya melainkan anak dari kakaknya yang telah bundir akibat kecanduan narkoboy. Linda pun terpaksa harus membayar hutang kakaknya dan juga harus merawat Agus. Karena itulah Linda bekerja sebagai penjual apam dan imbasnya Agus tak pernah dididik dengan baik. Dan dari sinilah Sambo mulai bersimpati pada Linda dan Agus. 这孩子都哭了，你怎么不？有个债务而选择自杀来钱快的工作。 Sementara itu Agus yang sedang belajar pun terjatuh pensilnya dan mengarah pada sebuah peti rahasia milik paman Sambo. Agus yang bandel pun membuka peti tersebut dan mendapati sebuah sniper yang terkubur penuh debu. 难道是警察？
是了不起的。 Dan ya, ini bukanlah kali pertama bagi Sambo yang terus bermimpi tentang masa lalunya. Dan hanya marjanlah sebagai obat penenang bagi Sambo. Disinilah kita akan mengetahui bahwa Jinming masih hidup, begitupun juga dengan Ayu. Kehidupan mereka pun telah berubah kaya mentereng serta sifat mereka sekarang juga bengis dan kejam. Yang mana itu dibuktikan Jinming menyuruh Ayu untuk menghabisi kolega bisnisnya di dalam kolam renang. Kembali ke masa lalu tepat setelah ledakan yang terjadi. Bos mafia pun mendatangi Jingmin dan memberitahukan kepada Ayu bahwa Jingmin merupakan anjing yang ia pelihara. Kebenaran tentang pengkhianatan Jingmin kepada institusi membuat Ayu hampir menghabisi Jingmin saat itu. Namun setelah Ayu kembali mengingat tentang masa lalunya yang diselamatkan oleh Jingmin, membuat Ayu tetap berada di pihak Jingmin. Maka terjadilah pertempuran di antara Ayu dan pasukan mafia. 10年前你救了我， Dan ternyata di dalam pasukan mafia Jingmin juga meletakkan orang kepercayaannya bernama Ganjar. Dan seketika Ganjar langsung menghabisi bos mafia dan pasukannya. Setelah pertempuran dimenangkan oleh pihak Jingmin, tibalah dokter mengatakan bahwa jantung Jingmin tidak akan bertahan lama dan harus diganti setiap 4 tahun. Serta bagian tersulitnya adalah golongan darah Jingmin sulit ditemukan karena dokter mendiagnosa golongan BRH negatif. Dan semua itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka sejak detik itu Jingmin mengambil alih gurita bisnis ilegal bos mafia. RH 阴性 B 型血，特别难找。 Kembali kepada Sambo yang terbangun dari tidurnya sementara Agus baru balik dari Indomaret membawakan banyak sekali sirup marjan serta Agus juga mengembalikan uang yang ia pinjam tempo hari. Tentu saja Sambo menanyakan dari mana Agus mendapatkan begitu banyak uang. Terjadilah perselisihan di antara mereka karena Sambo menuduh Agus kembali mencuri. Hingga akhirnya Sambo yang kecewa pun mengusir Agus saat itu juga dan meminta Agus jangan pernah kembali lagi ke rumahnya. 还有这个，你再还喝得起，这是欠你的钱，有多没少。你是不是又投进去了？我救不了你，一辈子都是小偷。滚！ Sambo yang sadar akan tindakannya yang berlebihan pun segera menyusul dan mencari Agus kembali. Namun di saat Sambo memanggil Agus, tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan menculik si Agus. Sambo pun berusaha untuk menyelamatkan tapi terhenti tatkala para penculik melepaskan tembakan senapan berat. 大叔，卖我，不然我就…… Sambo yang melihat papan iklan donor darah yang dibayar mahal pun teringat dengan Agus yang tempo hari berniat ke sana untuk menjual darahnya. Di sini Sambo pun menyadari bahwa sirup marjan serta utang yang dibayar Agus pastinya itu adalah hasil dari donor darah berbayar ini. Tanpa membuang waktu, Sambo pun langsung mencari tahu petunjuk di dalam tempat donor darah tersebut. Sambo pun langsung masuk ke dalam ruangan dokter dan mendapati berkas bahwa Agus memiliki golongan darah langka yakni BRH negatif. Dengan kecepatan sebagai mantan komando terbaik, dengan mudah Sambo menginterogasi dokter dan sang dokter pun memberikan alamat tempat Agus dibawa, yaitu sebuah tempat yang berkedok restoran Kandiek Panggang. Setelah melumpuhkan salah satu pekerja di sana, Sambo pun membuka box pendingin yang ternyata di dalamnya bukanlah es cendol dawet melainkan organ manusia. Sadar dan teringat tentang masa lalunya pun, Sambo masuk lebih dalam dan bergerak cepat agar Agus bisa diselamatkan.
今天找到一个2H 阴性的。8号床。 Di lain sisi, dokter di tempat donor darah yang Sambo lumpuhkan sebelumnya menghubungi dokter pusat. Alhasil aksi Sambo pun ketahuan serta leher Sambo saat ini disuntikkan sebuah cairan yang memabukkan. Di saat kepala Sambo sedang cenat-cenut itulah ketika ia melihat wajah sang dokter. Ternyata dokter ini adalah dokter yang sama persis di masa lalu ketika ia akan mengambil organ Sambo. Sontak hal ini pun membuat Sambo melampiaskan amarahnya dan mencari tahu tentang di mana keberadaan Agus saat ini. 我说你不知道，你都查到我头，你还不知道是谁要他的心脏？ Tak banyak informasi yang didapatkan, tiba-tiba saja sang dokter ditembak oleh sniper dan di saat yang sama handphone milik dokter berdering yang ternyata panggilan itu berasal dari Ayu. Ayu pun kembali menantang Sambo dengan memberitahukan bahwa di sisi kanan Sambo terdapat 3 titik buta bidikan yang artinya Sambo tidak akan lolos pada tembakan keempat. 你右手边一共有3个视觉盲区，2秒5分3秒。3枪之内必死无疑，比喻吗？你耍诈！你打了都有10枪了吧？有大的。 Ayu pun harus mengakui kembali kehebatan Sambo yang berhasil lolos dari 10 tembakan. Bahkan Sambo juga berhasil meloloskan diri dari rank master milik si Ayu. Selesai berurusan dengan Ayu, kini Sambo harus melawan puluhan anak buah dari Ganjar. Meskipun kondisi kepala Sambo saat ini sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi Sambo masih bisa berbuat sesuatu yang tak bisa mereka perkirakan. Berhasil meratakan semua anak buah Ganjar, kini Sambo pun harus menghadapi Ganjar itu sendiri. Dan Ganjar juga memiliki ilmu bela diri yang cukup tangguh tapi tak cukup tangguh untuk mengalahkan Sambo. Bahkan Sambo masih bisa melarikan diri dengan membawa kalung milik Ganjar. Sambo pun berjalan menuju rumah dengan keadaan yang setengah sadar. Beruntung baginya yang diselamatkan serta diobati oleh Linda. Linda yang tidak melihat Agus pun menanyakan keberadaannya dan di sini jawaban Sambo membuat Linda sangat terpukul. 被什么人抓走了？第一器官贩卖组织。冷静！ Kembali ke setelan pabrik kini dengan amarah yang berfire-fire, Sambo mencukur rambut seperti ia masih menjadi komando. Lalu dikeluarkanlah senjata yang telah 8 tahun terkubur. Aura senjata ini sepertinya sangat ingin digunakan seperti dulu lagi. Sambo pun menyuruh Linda untuk menggadaikan kalung milik Ganjar. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk memancing Ganjar keluar dan menangkap Linda. Dan benar saja sesuai prediksi Sambo, Ganjar muncul dan langsung akan menghabisi Linda. Tapi tiba-tiba... Ya, sebuah peluru melesat dari jarak 2 km yang berasal dari Sambo. Ganjar yang mengetahui kualitas kemampuan sniper Sambo pun memilih untuk melarikan diri dengan membuat kerusuhan agar menghalangi penglihatan pandangan Sambo. Tapi tak semudah itu Perguso. Sambo yang sekarang bukanlah Sambo yang dulu dan telah kembali pada setelan pabriknya.
知道我在找谁。 Ganjar yang tadinya petentang-petenteng sekarang tak bisa berbuat apa-apa, bahkan Sambo berhasil masuk ke markas mafia menggunakan badan Ganjar serta menghabisi seluruh penjaga yang berada di sana. Lalu Sambo yang pintar pun mengalihkan seluruh keuangan mafia ke dalam suatu blockchain yang akan ia gunakan untuk membuat Ayu menyerahkan Agus. 谁把你整得这么狼狈啊？ Rencana Sambo pun berhasil yang membuat Ayu langsung menghubunginya dan setuju akan menyerahkan Agus. Mereka pun akan melakukan pertukaran esok malam yang tempatnya telah ditentukan oleh Ayu. Tentu saja malam esok merupakan malam bagi mereka berdua untuk mengadu keahlian dalam menggunakan senjata jarak jauh. 我们做个交易吧。救了这个孩子就能救赎。成交。城东烂尾楼。 Esok malamnya setelah buka puasa, Linda langsung berlari melepaskan ikatan pada tubuh Agus. Dari atas gedung Ayu langsung melepaskan tembakan peringatan atas rasa kecewanya karena bukan Sambo langsung yang turun tangan untuk menyelamatkan Agus. 叫个女的来替你送。 Agus yang nakal tapi pintar ini pun mengarahkan paha ayam ke tubuhnya sendiri sehingga hal itu pun membuat Ayu tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi di luar gedung pasukan mafia menghalangi kepergian mereka dan disinilah Sambo menunjukkan bagaimana keahliannya dalam memegang senjata jarak jauh. Begitupun juga dengan kemampuan Ayu, ia langsung bisa memprediksi di mana keberadaan Sambo meskipun Sambo berada jauh di dalam hutan. Dari sekian banyaknya pasukan mafia, Sambo berhasil menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Ayu seorang. Ayu sadar bahwa kemampuan serta teknik Sambo masih unggul seperti dulu. Maka dari itu, Ayu menggunakan badan Linda sebagai tameng untuk menguji mental dari seorang Sambo. Mereka berdua pun telah sama-sama membidik dalam kondisi yang terukur. Sambo yang awalnya kesulitan sebelum teringat akan kejadian tempo hari di saat sebuah kursi dengan kondisi pegas yang rusak dapat melontarkan si Agus. Maka dari kejadian konyol inilah Sambo memilih untuk melepaskan tembakan ke arah pegas kursi tersebut. Dan ya, ternyata pengalaman sebagai tukang servis perabotan bisa dikombinasikan dengan keahlian sniper. Sehingga keahlian Sambo sebagai tukang servis dan keahliannya sebagai sniper ini pun mampu membuat Ayu meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. 你刚刚是不是叫我妈了？ Berbeda dengan nasib Ayu, Sambo masih diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa melalui plat besi baja yang melindunginya. Sambo yang telah turun dari hutan pun dibuat terkejut atas meninggalnya si Linda. Dan yang lebih membuat Sambo terkejut adalah ketika ia melihat Jin Ming yang seolah ayah baginya melintas di depan dirinya sembari memberikan tatapan bahwa ia bukanlah Jin Ming yang dulu lagi. Dan dari merahnya mata Sambo dapat dinilai bahwa kali ini Sambo memiliki nawaitu yang tidak main-main. Beralih kepada Jin Ming yang akan melakukan transplantasi jantung sekaratnya dengan jantung segar milik si Agus. Tiba-tiba saja 2 butir peluru melesat dan mendarat pada kaca anti peluru yang menandakan Sambo telah berada di sana. Jin Ming pun menyuruh prajurit lamanya untuk bertarung sebentar dengan senior mereka waktu mereka masih di kesatuan. Meskipun prajurit ini merupakan prajurit yang terbaik, tapi tolong diingat bahwa Sambo adalah komandan mereka sewaktu mereka masih dalam kesatuan. 去跟你们的师兄切磋一下。
Dan perlu untuk diingat bahwa semua prajurit terbaik ini termasuk Sambo dilatih oleh orang yang sama yakni Jin Ming. Sehingga Jin Ming yang banyak pengalaman ini pun langsung menyuruh prajuritnya untuk melakukan taktik pengepungan dari 3 arah. Dan Jin Ming pun memerintahkan salah satu dari mereka agar bergerak secara acak dengan tujuan agar Sambo melepaskan tembakan duluan yang nantinya 2 prajurit lainnya akan mengetahui posisi Sambo. 先引他开枪，小飞，南偏东45度，北偏东25度，我做你们的观察员。 Dan benar saja taktik Jin Ming terbukti berhasil yang membuat Sambo melepaskan tembakan. Akan tetapi tembakan Sambo berasal dari 2 arah yang membuat Jin Ming dan ketiga prajuritnya menjadi kebingungan dan tak mengetahui lokasi pasti posisi Sambo saat ini. Ternyata Sambo menggunakan senapan yang dapat dikontrol dari jarak jauh dan dengan kecerdikan Sambo inilah ia pun berhasil melumpuhkan para juniornya. 看见了，北偏西35度。 不对呀，2个方向。教官，就剩我一个。各教官，集中目标。快走！ Lampu markas Jin Ming pun telah padam yang menandakan Sambo telah berada di dekat mereka. Dan Sambo langsung melemparkan granat asap serta menghabisi seluruh pasukan Jin Ming yang masih tersisa. Dengan santainya Sambo masuk ke dalam ruangan tempat Jin Ming berada dan di sini Sambo menyarungkan senjatanya serta melepaskan rompi anti pelurunya. Bahkan Sambo mengembalikan sniper yang Jin Ming berikan waktu masih di kesatuan. Lalu Sambo pun berjalan menuju Agus dan Jin Ming pun melepaskan 2 tembakan yang mengenai bahu dan lutut Sambo. Melihat Sambo yang tidak menyerang balik pun membuat Jin Ming bertanya, apa hubungan Sambo dengan bocah kecil ini? Pertanyaan Jin Ming pun dijawab Sambo dengan pertanyaan balik yang berbunyi, lalu apakah hubunganmu denganku 10 tahun yang lalu sehingga engkau menyelamatkanku? Mendengar jawaban Sambo membuat Jin Ming tak bisa berkata apa-apa. Lalu Sambo pun membungkukkan badannya yang berarti memberikan penghormatan kepada Jin Ming. Dan sampai saat ini Sambo tetap menganggap Jin Ming sebagai ayahnya. 好久不见， 先拿去用。 为什么不杀我？孩子跟你有什么关系？ 你为什么要救我？ Sambo pun berlalu pergi tapi tidak bagi Jin Ming yang harus tewas karena jantung sekaratnya tidak jadi diganti dengan jantung yang baru. Mendengar suara sakaratul maut Jin Ming membuat Sambo menangis bercucuran air mata. Dan film yang luar biasa ini pun ditutup dengan Agus yang memanggil Sambo dengan panggilan ayah. Serta masa depan Agus akan jadi lebih baik karena pastinya akan masuk akademi kepolisian.